Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Dwi Siti Ramayana, Stambuk A421201119, kelas D PJKR. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai makhluk hidup dalam ekosistem alami. A. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem juga merupakan suatu sistem ekologi yang merupakan unit fungsional yang dihasilkan dari interaksi komponen biotik, yaitu makhluk hidup atau organisme, komponen abiotik yaitu benda mati, dan juga komponen kebudayaan atau antropogenik. Kedua komponen yaitu biotik dan abiotik tersebut berada pada suatu tempat dan berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Yang pertama, populasi dan komunitas makhluk hidup. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Anggota-anggota populasi secara alamiah saling berinteraksi satu sama lain dan bereproduksi di antara sesamanya. Komunitas adalah kumpulan populasi berbagai jenis makhluk hidup yang saling berinteraksi. Komunitas dapat terbagi menjadi 3 komponen, yaitu 1. Berdasarkan lokasi atau tempat wilayah. Kedua, berdasarkan minat. 3. Berdasarkan komuni. Komuni dapat berarti ide dasar yang dapat mendukung komunitas itu sendiri. Ekosistem adalah kesatuan dari komunitas dengan lingkungan hidupnya. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya. Yang kedua, berbagai bentuk ekosistem alami. Berbagai bentuk ekosistem alami antara lain: ekosistem darat. Ekosistem darat terdiri atas beberapa ekosistem, di antaranya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, dan gurun. Ekosistem hujan tropis terdapat di daerah tropis dan subtropis. Ekosistem sabana terdapat di wilayah dengan tingkat curah hujan yang rendah. Sementara itu, ekosistem padang rumput terdapat di daerah tropis dan underland tropis. Ekosistem air. Ekosistem air terdiri atas beberapa ekosistem, yaitu ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem sungai, dan ekosistem terumbu karang. Ekosistem air tawar memiliki ciri-ciri variasi suhu yang tidak mencolok, pencahayaan kurang, dan terpengaruh iklim dan cuaca. Ekosistem air laut memiliki kadar garam yang tinggi. Sementara itu, ekosistem sungai terdiri atas hewan seperti ikan, buaya, hewan lainnya yang sering berada di sungai. Ekosistem terumbu karang terdiri atas koral yang berada dekat pantai. Ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh dari ekosistem buatan antara lain bendungan, sawah irigasi, dan perkebunan kelapa sawit. Yang ketiga, aliran energi dan materi dalam ekosistem alami. Yang pertama, siklus materi. Materi dari tanah dan air serta udara masuk ke produsen dan konsumen, kemudian ke pengurai, dikembalikan lagi ke dalam air, tanah maupun udara dalam bentuk mineral-mineral dan gas yang diambil lagi oleh produsen. Beberapa siklus materi. Yang pertama, siklus air. Pada mH air kembali melalui proses penguapan dan pernapasan. Kedua, siklus karbon. CO2 dari pernapasan diambil tumbuhan untuk proses fotosintesis yang kemudian disimpan dalam bentuk senyawa organik. Yang ketiga, siklus oksigen, berhubungan langsung dengan siklus karbon, yaitu tadinya pernapasan dan fotosintesis. Keempat, siklus nitrogen. Macam-macam bentuk pola kehidupan. Pola kehidupan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pola kehidupan di darat, pola kehidupan di air, dan pola kehidupan
pola kehidupan yang khas. Baik, itulah tadi video singkat penjelasan mengenai makhluk hidup dalam ekosistem alami. Semoga video tersebut bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.